Pesta pora dana Covid satu persatu terbongkar. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Beberapa bulan lalu cerita orang-orang di-Covid-kan masih dianggap tidak jelas sumbernya. Beberapa orang percaya diri mengatakan jangan menyebar hoaks dan sebagainya. Tapi kemudian Muldoko juga buka suara. Bupati Banjarnegara lebih jelas lagi mengatakan ada praktek negosiasi pasien agar mau di-Covid-kan. Namun cerita ini masih cukup abu-abu, mau dianggap tidak masalah di-Covid-kan karena untuk antisipasi, lebih baik hati-hati daripada berisiko. Sehingga penguburan mayat ataupun penanganan pasien yang dikit-dikit Covid itu pun dapat pembenaran. Gak apa-apa, demi kebaikan bersama, itu pesannya. Kalau ada orang bicara soal insentif nakes yang tinggi atau dana pemakaman yang cukup cair, sontak akan dinilai hoax atau tidak ada buktinya. Karena nakes sudah berjuang, penggali kubur itu kelelahan. Jadi tidak boleh kita bahas atau pertanyakan dengan dana yang mereka dapatkan. Lalu bisa ditebak ujungnya, banyak komentar akan meminta kita diam. Daripada bicara hal yang gak jelas, lebih baik ikut bantu pemakaman dan relawan di rumah sakit, katanya. Tapi sekarang akhirnya terbongkar juga. Di Jember, Bupati dan jajarannya mendapatkan dana pemakaman dari setiap mayat yang dikuburkan. Padahal para bupati dan jajarannya itu tidak ikut campur atau membantu pemakaman. Dari cerita ini, satu aib terkonfirmasi. Bahwa benar ada biaya pemakaman dan banyak orang senang meng-Covid-kan agar ada dana yang mereka dapatkan. Karena kalau meninggal biasa, gak ada dananya. Maka wajar kalau setiap kepala daerah berlomba-lomba memperbanyak jumlah orang meninggal karena Covid. Karena semakin banyak data yang didapat, itu berarti semakin besarlah jumlah uang yang bisa dicairkan. Semua dapat, gak cuma bupatinya. Dari sini kita juga jadi paham kenapa pemakaman Covid itu harus terpusat. Ternyata mempermudah perhitungan. Tak heran juga bila Anies Baswedan suka sekali menghitung jumlah kuburan Covid. Karena setiap kuburan ada harganya. Tak heran juga kalau banyak pasien yang meninggal di Covid-kan sebelum hasil tes keluar. Alasannya karena secara medis sudah menunjukkan gejala. Bahkan nantinya hasil tes PCR dinyatakan negatif, tapi tetap saja proses penguburan sudah dilakukan dengan protokol COVID. Sudah terlanjur pakai APD, sudah terlanjur diberi peti, sudah terlanjur dimakamkan sesuai protokol. Jelas ada biaya peti, APD, ambulans, dan sebagainya. Pesta pora para pejabat yang hanya memikirkan uang atau anggaran, pada akhirnya menunjukkan betapa mereka adalah manusia yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Mereka tutup mata dengan PPKM yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, stres karena harus di rumah dan sebagainya. Tidak peduli PPKM dilanjutkan terus-menerus karena mereka merasa nyaman dengan aneka subsidi dan anggaran yang bisa dimainkan. Saya pribadi setelah hampir 2 tahun melihat sikap para politisi dan pejabat kita, pada akhirnya hanya bisa berserah dan ikhlas. Saya sudah menunjukkan upaya atau usaha sesuai dengan kemampuan. Bahwa kemudian saya pernah salah langkah. Pernah berpikir bisa berkontribusi secara nasional, tapi malah hanya membantu ambisi seseorang dalam mendapatkan cuan dan jabatan. Pada prinsipnya, niat saya benar. Semua yang kita lakukan akan menuai karma. Kita mungkin bisa menipu atau berpura-pura di hadapan sesama manusia, pura-pura peduli dan berkali-kali bilang tidak butuh uang, tapi Tuhan Maha Tahu. Jadi kepada para pejabat yang masih kerap memanfaatkan dan memanipulasi data demi anggaran, tidak memikirkan dampak sosial dan ekonominya, saya harap sudahilah. Setahun lebih anggaran mengalir begitu deras, apa masih kurang? Bukankah sudah banyak yang kalian dapatkan? Dan sudah terlalu lama masyarakat menjadi korban. Berhentilah bermain anggaran dan data Covid. Kalaupun mau korupsi dan main anggaran, silahkan main di tempat lain. Karena kalau kalian bermain di wilayah Covid, itu dampaknya adalah PPKM yang akan terus diperpanjang entah sampai kapan. Kalian sih enak, bisa makan dan tidur nyenyak tanpa khawatir tagihan tak terbayar. Malah pundi-pundi semakin tinggi karena pandemi. Tapi kasihanilah rakyat jelata yang sekarang benar-benar sedang kesusahan. Tapi bagaimanapun ini hanyalah nasihat gratis untuk semua pejabat dan politisi yang punya kuasa dalam menentukan kebijakan. Selebihnya terserah kalian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dino Warisman Prabowo dan Jokowi, ditulis oleh Adin di siwar.com. Pilpres yang menegangkan tahun 2019 lalu memang sudah usai dan berhasil dilewati. Sempat terjadi demo cukup besar pada sidang Mahkamah Konstitusi dan terjadi kericuhan. Syukurlah hal tersebut bisa terlewati. Sekarang Indonesia harus kompak bekerja sama dalam menghadapi musuh besar Indonesia dan dunia, yaitu COVID-19.
Pilpres 2019 sangat menegangkan karena hanya diikuti 2 pasang capres dan cawapres terkuat. Oleh karena itu terjadi polarisasi ekstrim sehingga menimbulkan ketegangan bahkan kerusuhan. Para pendukung 01 dan 02 begitu fanatik menjagokan jagoannya untuk memenangi kontestasi. Tak jarang banyak orang yang berlebihan mendukungnya. Padahal Pilpres hanyalah jembatan untuk memilih putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin bangsa ini menuju kemajuan negara. Mendukung pasangan calon boleh-boleh saja, tetapi secara proporsional jangan berlebihan. Ketika pasangan calonnya kalah, maka tidak akan kecewa berlebihan, apalagi sampai membuat kerusuhan yang pada akhirnya hanya merusak fasilitas yang ada. Benar kata Gus Muwafiq bahwa bangsa ini sangat istimewa, karena walaupun berbeda-beda bahasa, beda agama, beda suku, dan kebiasaan, tetapi tetap bersatu demi kemajuan bangsa. Jadi jika ada kontestasi politik, mendukunglah secara proporsional, karena kita memang ditakdirkan berbeda. Setelah semuanya selesai, pilkada selesai, pemilu selesai, bahkan pilpres selesai, kita kembali menjadi masyarakat yang bekerja dan berbakti demi kemajuan bangsa. Untuk itu, puisi Nino Warisman, "Ya Allah, jangan sampai kita kalah, karena hamba-Mu ini khawatir jika mereka menang, tidak ada lagi yang menyembah-Mu ya Allah." Puisi atau doa yang berlebihan. Dan lihatlah sekarang ini, dulu masa pilpres para pendukung 01 dan 02 begitu sengit, bertikai, bahkan saling caci maki, saling menyalahkan. Padahal capres dan cawapresnya biasa saja, tetap menjaga sopan santun dan kehormatan. Bahkan hebatnya mereka yang sebelum lawan, sekarang menjadi kawan, bahu-membahu bekerja sama demi kemajuan bangsa. Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin berhasil menjadi pemenang di Pilpres 2019, tetapi mereka juga mengajak lawannya Prabowo dan Sandiaga Uno masuk kabinet. Sekarang, Prabowo Subianto bergabung ke kabinet Jokowi dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan mantan Cawapres Sandiaga Uno, kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pihak-pihak yang begitu keras untuk memenangkan Prabowo Sandi seolah kaget dengan kondisi ini. Mereka hanya bisa bengong, melongo tanpa kata. Loh, kok bisa? Terus kita jadi apa dan ngapain? Tragis tapi juga lucu, WKWK. Prabowo dan Jokowi beberapa kali terlihat mesra berdampingan. Kabar terbaru, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proses pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Prabowo mendukung Jokowi dalam rencana pemindahan ibu kota negara itu. Prabowo menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis. Menurutnya, hal itu demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat industri dan perdagangan. Masa Pilpres, isu pemindahan ibu kota baru ini sering dijadikan komoditas protes dari pihak oposisi. Banyak pihak kontra dengan isu ini dan menilai bahwa pemindahan ibu kota hanya sebagai ide ambisius dari Presiden Jokowi, mengada-ada dan terkesan memaksakan. Bahkan ada wanita muda yang cukup populer yang menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota merupakan indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak sanggup lagi mencari solusi kemacetan di Jakarta dan masalah-masalah lain di ibu kota. Apapun itu komentar yang kontra, tidak menyorotkan niat Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Rencana ini sebenarnya sudah terdengar sejak dulu. Tapi juga Presiden Jokowi yang tidak banyak bicara, tapi langsung action. Kemesraan mereka terlihat ketika Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau kegiatan vaksinisasi di Kalimantan, sesuatu yang jarang dilakukan Jokowi. Saat PDIP dan Partai Gerindra menggelar pertemuan di Jakarta, ada beberapa dugaan yang bisa ditangkap dari pertemuan Jokowi Prabowo dan PDIP Gerindra. Pertama, soal pemilu 2024. Pertemuan ini seolah menjadi sinyal, indikasi bahwa PDIP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Bukan tidak mungkin kejadian dahsyat akan terjadi. Usul dari M. Kodari sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer agar Jokowi bisa 3 periode dan cawapresnya Prabowo Subianto bukan tidak mungkin terwujud. Jika ini terjadi, maka oposisi semakin tidak berkutik dan hanya bengong melompong. WKWK. Kedua, kejadian ini memberi pelajaran keren bahwa kedua tokoh bangsa ini walaupun pernah menjadi lawan dalam Pilpres, tetapi bisa bekerja sama dalam satu wadah demi kemajuan bangsa dan negara. Lalu, bagaimana nasib Nino Warisman? Semoga beliau sehat selalu. Begitulah kura-kura.